Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman pada petani pemula ya, terutama kita masih bisa bertemu kembali. Adapun untuk video kali ini saya lagi mereview melihat-lihat pertumbuhan cabai ya, cabai domba nih yang sudah berusia sekitar 2 bulan ya. Kita menggunakan ini ya, media dari Formula BioF. Ini adalah salah satu harapan para petani karena dengan menggunakan BioF ini kita akan lebih efisien dalam penggunaan pupuk ya. Ini sangat irit sekali ya dalam penggunaannya, sehingga akan memperhemat kos dari biaya tersebut ya. Oke, ikuti perjalanannya. Sekarang menuju lokasi dari penanaman cabai domba ya, ini ya teman-teman. Ini di usia yang kedua bulan ya. Tempo dulu sudah divideokan waktu usia 1 bulan. Sekarang alhamdulillah udah mencapai 2 bulan ya ini pertumbuhannya. Mau tanya-tanya lagi nih. Assalamualaikum Pak, Damang Pak. Alhamdulillah. Ya, ini untuk lokasi daerah mana Pak? Daerah Raja Polah, Cibubban ini. Kabupaten Tasikmalaya ya. Ya. Ini dilihat-lihat nih pertumbuhannya walaupun di situasi musim hujan ya. Tapi alhamdulillah ini pertumbuhannya sangat bagus. Ini resepnya gimana Pak? Kira-kira rahasianya nih? Karena ini mungkin di sini ada formula, ya. Formula BioF itu ada formula BioF, ada ya, BioF ya ini ya. Saya memakai formula itu. Alhamdulillah kelihatannya walaupun musim hujan, curah hujan tinggi juga tidak ada yang kena poserium ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, ini adalah salah satu rahasia petani ya dalam rangka pemeliharaan ya. Ini walaupun sekarang musim hujan, di sana banyak yang ketar-ketir ya, karena biasanya hamanya itu apa Pak musim hujan ini? Kalau pucuk. Musim hujan itu poserium itu. Poserium ya. Oh, poserium itu apa? Salah satu penyakit yang di musim hujan itu. Kalau kelihatan dari daun atau dari batang? Dari pohonnya itu kalau pagi-pagi layu, jadi nggak kelihatan seger-seger gitu. Ini gitu. Kan kelihatan seger. Gitu. Ya coba nih lihat ya ini ya pertumbuhannya alhamdulillah nih. Ini sudah mulai belajar berbuah ya Pak ya? Iya, keluar bunga itu. Sudah mulai keluar bunga ya, alhamdulillah ya. Di situasi hujan begini, alhamdulillah dengan kita menggunakan media dari Formula BioF ya yang sudah kita siapkan. Jadi mungkin pada dasarnya kita itu lebih baik pencegahan ya Pak ya daripada pengobatannya. Ya ini kelihatannya ini sudah tinggi Pak ya. Ini udah hampir 1 meter ya. Sudah 1 meter lah Pak. Ini sebenarnya sudah di stop ya Pak ya. Pertumbuhannya ya waktu dulu ya biar tidak terlalu tinggi ya. Tapi mungkin ini mungkin masih ada pertumbuhan. Ya ini masih dalam proses pertumbuhan juga ya ini kelihatannya ya. Oke. Ya ini teman-teman kita ini masih mencari sumber informasi nih kepada Apupuk nih. Apupuk punten nih mau tanya-tanya nih. Ya, ini ada beberapa formula tuh kelihatannya di situ. Oh iya Pak, ini bisa dijelaskan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kang Ijang Taya alias Apupuk. Kebetulan di sini saya sistemnya seperti biasa fermentasi. Nah di sini saya akan menjelaskan ada beberapa formula. Di sini ada 4 ya, sebenarnya ada beberapa puluh formula, cuman baru dikeluarkan 8 formula kurang lebih ya. Nah, di sini ada BioF ya. Nah, ini BioF ini fungsinya salah satunya adalah untuk menyeterilkan lahan dan untuk menambah nutrisi pupuk ya, untuk menggandakan nutrisi pupuk itu intinya. Jadi ketika kita membuat pupuk dari olahan tanaman seperti tanaman yang ada di sekitar kita, setelah menggunakan BioF, insya Allah itu akan menjadi beberapa ratus bakteri yang akan aktif di lahan kita. Itu mungkinnya ini kalau untuk pembuatan pupuk BioF. Nah, ini juga bisa merubah dari unsur menjadi ion kation. Gitu Pak. Seumpama dari awal dari beras menjadi nasi gitu. Jadi tanaman ini nggak usah mengolah lagi dari beras menjadi nasi, tinggal makan aja karena udah di nanak atau udah di apa namanya Pak, diolah sama BioF ini Pak. Ini BioF Pak ya, bisa dilihat ya. Manfaat dari BioF ya. Terus di sini ada Biotrico ya, Trichoderma. Ini adalah pencegah jamur bakteri atau jamur patogen ya. Jamur patogen itu salah satunya bisa
menimbulkan penyakit terhadap tanaman kita, Pak. Gitu. Seperti itu entah itu Gemini atau Ya. Trip ya. Bahkan itu ada beberapa penyakit ketika datangnya penyakit patogen ya, Oh gitu. jamur patogen. Ya, Nah, oke. ini untuk biotriko ya. Biotriko. Oke Ya. ya. Nah, di sini juga Pak ada biomiko, Pak. Mm-mm. Mikorrhiza ya. Mikorrhiza. Mungkin untuk semua petani yang menggunakan ini udah tahu lah, ini udah umum. Mm-mm. Cuman sebagian sama saya akan dijelaskan lagi. Ini mikorrhiza ini adalah pupuk dasar untuk pengikat air, Pak. Oh gitu. Nah, Ya. jadi ketika kita fermentasi lahan ke lahan tersebut, ketika udah masuk mikorrhiza, nah contoh sekarang tidak ada hujan atau tidak ada apa namanya tidak ada air 1 bulan 2 bulan, kalau setelah menggunakan mikorrhiza insya Allah itu tanaman kita akan tetap subur bertahan. dan tetap bertahan hidup. Nah, Ya. di sini juga ada biometa. Ya, apa itu? Biometa itu untuk membasmi segala macam hama yang ada di lahan kita. Oh gitu. Makanya sama saya semua ini diaplikasikan caranya. Cuman bioep ini nggak bisa dicampurkan dengan yang 3 ini, Pak. Oh gitu. Karena ini akan terurai sama bioep. Oh, terpisah itu. Terpisah, ini ganda ini. Hmm. Ini kalau ini ganda, kalau ini tunggal, Pak. Oh gitu. Jadi cara ininya, cara aplikasinya begini, Pak ya. Ketika 3 formula ini udah dikembangbiakan, setelah itu kita ambil dari perkembangbiakan tersebut satu gayung lalu disatukan ke dalam tangki, langsung di kocorkan ke tanaman tersebut. Okay. Nah, kalau bioep ini nanti paling akhir, Pak. Oh gitu. Jadi bisa dilihat kawan-kawannya ini hasilnya seperti apa. Ya. Kebetulan Pak di sini sekarang cuacanya curah hujannya tinggi, Pak. Nah, kebanyakan kalau curah hujan tinggi itu akan menimbulkan beberapa penyakit semacam trip, patek atau Gemini. Oh, gitu. Bisa dilihatnya ini sama kawan-kawan semua. Ini adalah hasilnya. Alhamdulillah ya, ini hasilnya. Pak, bisa dilihat aja hasilnya. Wah, ini nggak ada daun keriting ya, Alhamdulillah ya. Iya, nggak ada daun keriting, Alhamdulillah. Berkat wasilah perjuangan mungkin Pak itu. Makanya, ikhtiar kita ya dengan menggunakan tadi bioep dan lain-lain ya. Kuncinya saya bioep, Pak. Ya. Jadi untuk semua petani muda atau petani Indonesia di mana berada, jangan pernah ragu, jangan pernah untuk berputus asa ketika harga pupuk kimia semakin melonjak tinggi, bagaikan roket gitu kan, Pak ya. Iya. Tetap berjuang aja. Oke. Ya. Jadi masih ada jalan lain ya. Iya, masih ada jalan lain. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, Pak. Gitu. Ini bisa dilihat, Pak ya. Oke, ya ini alhamdulillah ya, ini teman-teman, ini bukti dari menggunakan formula tadi ya, bioep ya. Jadi semua dilakukan di saat kita mau tanam ya, awal ya. Betul, saya fermentasi, Pak, minimal itu 2 minggu, Pak. Lebih lama lebih bagus fermentasi. Karena apa? Ketika hama mau muncul ke atas permukaan tanah itu, ketika udah bakteri ini udah aktif, dia tidak akan bisa berkembang biak di lahan kita, Pak, insya Allah. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, seandainya ada yang minat nih, kira-kira kemana nih menghubunginya nih kalau memerlukan bioep tadi ya? Oh iya, jadi kalau untuk kawan-kawan semua, kalau misalnya membutuhkan bioep tersebut, bisa langsung di komen di bawah ini aja, Pak ya. Oh, komen di bawah itu ya. Langsung komen. Kalau bisa setarakan langsung nomor HP di sana, nanti bisa kita hubungi. Karena di sini saya tidak akan membebankan. Kalau misalnya mau konsultasi caranya pengembangan bioep kayak gimana, seperti apa, insya Allah kita belajar sama-sama, Pak. Oke, gitu. Ya, siap. Oke, terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Oke, sukses selalu. Amin, ya Allah. Ada tumpang sari juga nih, Pak, nih, dengan bawang daun. Kira-kira gimana nih? Kira-kira mengganggu nggak pertumbuhannya? Kalau mengganggu sih enggak. Ya. Cuman bawang daunnya kalau lihat tanaman cabai sudah agak tinggi, jadi bawang daun yang kalah. Oh, gitu. Jadi idealnya itu menanam bawang daun itu waktu cabainya masih kecil ya? Iya, masih kecil. Ya. Jadi kalau sudah begini, sudah tinggi begini, pertumbuhan dari bawang daun juga kurang maksimal ya. Maksimal, jadi kurang panasan matahari. Ya, kurang kena sinar matahari ya. Karena bagaimanapun juga semua tumbuhan harus kena sinar matahari ya. Ini ada yang lebih bagus lagi nih, menggunakan media mulsa ya. Ini manfaatnya apa, Pak ya? Ya, justru manfaatnya mulsa itu kalau di musim hujan itu kan pH-nya ambles gitu. Kalau tidak pakai mulsa, kalau pakai mulsa, ya alhamdulillah beginilah. Oh, jadi nggak terlalu kena hujan ya? Jadi air hujannya nggak masuk semua ya mungkin ya? Semua gitu. Ya itulah salah satu manfaat menggunakan media mulsa ya. Di samping pertumbuhan gulma juga tidak terlalu banyak, Pak ya? Ya. Dibanding tidak menggunakan media mulsa ya, ini pertumbuhan gulmanya akan sangat sulit sekali ya. Ya.
Oke, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan dan waktunya. Semoga Bapak tetap sehat, sukses selalu. Amin. Ini ya Mila, teman-teman lagi lihat-lihat nih di hari Sabtu ya, tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022. Kita lihat-lihat nih pertemuannya nih, sudah sampai sedada ya teman-teman. Pertemuan dari cabai yang tempo dulu sudah bisa dijelaskan. Ini menggunakan media mulsa dan formula dari BioF ya teman-teman. Ini ya, silakan teman-teman yang ingin mencoba media BioF. Ini untuk satu botol ini bisa dimanfaatkan untuk kurang lebih 100 bata ya, 100 ya, sekitar 2.500 pohon ya Pak ya. Iya. Nah, dengan modal segini ya teman-teman, kecil lah. Ya ini ya hasilnya, alhamdulillah cukup bagus. Ya ini lagi ngapain Pak? Lagi di pruning daun Pak ya? Di pruning daun ini. Pruning daun ya. Daun yang udah agak tua di pruning biar nantinya pupuknya tidak terlalu dimakan gitu. Jadi pupuknya nanti fokus ke pertumbuhan cabang ya. Tunas-tunas baru ya. Iya. Nah ini ya. Jadi daun paling bawah itu sebenarnya nggak usah, ini harus di pruning aja ya. Pruning aja biar nantinya ada nutrisinya naik. Jadi Gitu. nggak terlalu banyak yang makan gitu lah. Oh gitu. Jadi tapi itu nggak akan mengganggu pertumbuhan pohon nggak? Nggak akan stres nggak ya? Enggak. Oh gitu. Oke ya. Ini alhamdulillah ya nih teman-teman, sudah cukup bagus ya pertumbuhannya. Ya, kalau sudah begini lihat pertumbuhan, rasanya senang ya. Capek yang tempo dulu sudah kita lakukan akan hilang ya dengan melihat pertumbuhan dari hasil ini ya teman-teman. Ya ini ya. Ya untuk bawang daun ya ini hasilnya cukup bagus. Ini insya Allah tidak akan kita jual, tapi kita akan tanam lagi ke area yang tadi baru kita bikin ya, sebagai bibit ya teman-teman. Ya, ini adalah jenis cabai domba ya teman-teman. Ya, ada beberapa jenis cabai ya di sini kita menanam. Tadi ada cabai cempluk, kemudian ada juga cabai domba ya. Ini baru berkisar sekitar 2 bulan ya. Mudah-mudahan 1 bulan lagi sudah bisa mulai dipanen ya teman-teman. Ini sudah saatnya kita memasang ajir ya teman-teman, karena ini supaya menjaga nanti seandainya ada angin ya, angin kencang, wah ini repotnya nanti ya pertumbuhannya nih. Jadi usahakan kita menggunakan media ajir ya. Ini kira-kira berapa bulan lagi Pak bisa dipanen kalau udah begini? Paling sampai panen 1 bulan setengah. 1 bulan setengah insya Allah ya sudah mulai panen perdana ya. Mungkin 1 bulan lagi insya Allah sudah mulai ada yang merah ya. Kalau cabai ginian harus dimerang semua. Oh gitu, jadi harus merah semua ya cabai domba mah ya.
Ya, oke ini rumput-rumput gulma yang ada di parit ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos ya, teman-teman. Jadi kita manfaatkan pupuk atau tanaman yang ada di sekitar kita ya. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan, disimpan di karung, setelah busuk baru kita lakukan proses pemupukan ya. Biar dibiarkan menjadi busuk ya. Ini alhamdulillah lokasinya di area terbuka ya, sehingga tidak terlalu banyak naungan ya teman-teman. Ya, ini tadi sudah jelaskan manfaat dari menggunakan formula BioApp ya. Oke ya, ini adalah salah satu terobosan baru, harapan baru para petani dengan menggunakan formula BioApp. Ini akan lebih efisien dalam penggunaan pupuk ya. Kita lanjut melihat pertumbuhan dari cabai acung ya. Ya, ini cabai acung ya. Ini jenis cabainya cukup bagus juga nih pertumbuhannya. Ya, alhamdulillah sudah mulai berbunga ya. Cabai acung ya, teman-teman. Enggak sama ya, ini baru sekitar usia kurang lebih 1 bulan lah. Ini sudah mulai berbuah. Kalau yang tadi 2 bulan, selisih sedikit ya. Ini beda jenis ya teman-teman. Kalau ini cabainya bukan cabai domba tapi cabai acung ya. Ini gulmanya belum sempat kita bersihkan ya. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita akan bersihkan ya. Ya, ini sama ya, sudah mulai berbuah. Daun bunga-bunganya sudah mulai tumbuh.
pertumbuhan dari bawang daun ya teman-teman, tumpang sari dengan cabai. Ini cabainya masih kecil, baru ditanam ya. Jadi idealnya tanam dulu bawang daun baru cabai ya, sehingga akan bagus ya untuk bawang daunnya ya. Nah, ini kita fokus dulu kepada bawang daun sebagai nanti digunakan untuk bibit ya, bibit pengembangan ke wilayah yang lain ya, ke tempat yang lain. Ya oke, ini lahan yang sudah kita bersihkan dari gulma ya, paritnya sudah kita bersihkan dan rumputnya kita manfaatkan untuk kompos ya. Ya nih ya teman, masih dalam edisi review melihat pertumbuhan dari cabai domba ya, yang sudah berusia sekitar 2 bulan ya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya, walaupun sekarang musim hujan ya, biasanya banyak hama, tapi alhamdulillah ya ini masih bisa teratasi ya, tidak terlalu hamanya tidak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan kita tetap berusaha dan berdoa, karena bagaimanapun juga kita manusia hanya bisa berusaha ya. Ya ini memang posisi tanamnya kita nggak bersamaan ya, selisih beberapa minggu, sehingga yang tadi sudah mulai berbuah ini baru bunga ya.
Ini saung ya buat kita beristirahat, berteduh. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir. Tadi sudah dijelaskan rahasia dari kesuksesan menanam cabai, yaitu dengan menggunakan formula bio F. Ya, alhamdulillah sudah kita buktikan ya, walaupun sekarang situasi hujan ekstrim, pertumbuhan dari cabai ini masih bagus ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menggurui ya, ini mudah-mudahan menjadi salah satu terobosan baru, inspirasi, motivasi buat para petani pemula terutama ya bagi saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.